Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, yaitu Activity Based Management atau ABM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, definisi, hingga contoh kasus perhitungan dan penyelesaian dalam Activity Based Management atau ABM. Pada dasarnya, konsep Activity-Based Management adalah sistem untuk menentukan profitabilitas setiap aspek bisnis, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan dan kelemahannya dapat diperbaiki atau dihilangkan sama sekali. Jadi, definisi Activity-Based Management adalah suatu metode pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai atau value dari produk yang diterima atau jasa untuk pelanggan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan laba melalui peningkatan nilai atau value tersebut. Activity-based management dapat diterapkan pada berbagai jenis, termasuk manufaktur, penyedia layanan barang dan jasa, sekolah, dan lembaga pemerintahan. Nah, setelah mengetahui konsep dasar, definisi, dan penerapannya, di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan utama dalam activity-based management beserta contohnya. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Tahap ini melibatkan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya dalam pabrik furnitur, aktivitas yang diidentifikasi bisa meliputi pembelian bahan baku, pemotongan kayu, perakitan, penghalusan, pengecatan, pengemasan, dan pengiriman. Kedua, menganalisis aktivitas. Menganalisis setiap aktivitas untuk menentukan apakah aktivitas tersebut memberikan nilai tambah atau tidak bagi perusahaan. Contohnya masih dalam aktivitas produksi furnitur. Aktivitas bernilai tambah seperti proses penghalusan yang meningkatkan kualitas produk, sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah seperti penyimpanan yang terlalu lama di gudang. Ketiga, menganalisis pemicu biaya atau cost driver. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya biaya dalam setiap aktivitas. Contohnya untuk aktivitas pengiriman seperti jarak tempuh dan berat barang. Untuk aktivitas produksi, jam mesin dan jam tenaga kerja. Untuk aktivitas pembelian seperti jumlah pesanan pembelian. Keempat, yaitu melakukan pembebanan biaya produksi ke tiap-tiap aktivitas. Mengalokasikan biaya ke setiap aktivitas berdasarkan penggunaan sumber daya. Contohnya dalam produksi furnitur, biaya listrik dialokasikan berdasarkan jam penggunaan mesin. Biaya tenaga kerja dialokasikan berdasarkan jam kerja di setiap aktivitas. Biaya bahan baku dialokasikan langsung ke produk yang menggunakannya. Terakhir yang kelima yaitu menganalisa non-value add activity. Mengidentifikasi dan mengevaluasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah untuk dieliminasi atau diminimalisir. Contohnya pemindahan barang yang berlebihan antar departemen, waktu tunggu yang terlalu lama antar proses, dan pemeriksaan berulang yang tidak perlu. Jadi, activity-based management menganalisis biaya karyawan, peralatan, fasilitas, distribusi, overhead, dan faktor-faktor lain dalam bisnis untuk menentukan dan mengalokasikan biaya aktivitas. Activity-based management dapat memberikan informasi biaya tentang area operasional apapun dalam bisnis. Selain meningkatkan profitabilitas dan kekuatan keuangan seluruh perusahaan, hasil analisis activity-based management dapat membantu perusahaan tersebut menghasilkan anggaran yang lebih akurat dan perkiraan keuangan jangka panjang. Dalam penerapannya, activity-based costing dapat dianggap sebagai cabang dari activity-based management dan membantu meningkatkan efektivitas dan transparansi manajerial secara keseluruhan. Keduanya, activity-based costing dan activity-based management merupakan alat manajemen yang membantu dalam mengelola kegiatan operasional untuk meningkatkan kinerja suatu entitas bisnis atau keseluruhan organisasi. Karena activity-based management atau ABM sering menggunakan informasi, di mana informasi yang dikumpulkan dengan activity-based costing atau ABC sebagai sarana, berikut adalah contoh kasus perhitungan dan penyelesaiannya. Pengurangan biaya tidak bernilai tambah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas. Maka, jika ingin mengetahui biaya bernilai tambah, yaitu dengan menghitung kuantitas standar dikali harga per standar. Sedangkan biaya tidak bernilai tambah dapat dihitung dengan kuantitas sesungguhnya dikurang kuantitas standar dikali harga per standar.
Di sini ada contoh data aktivitas PT Fitriani Furnitur. Diketahui terdapat 3 aktivitas, yaitu penyetelan mesin, inspeksi kualitas, dan penanganan material. Aktivitas penyetelan mesin, kuantitas aktual 45 jam, sedangkan kuantitas standar 40 jam dengan biaya per standar Rp200.000 per jam. Aktivitas inspeksi kualitas, kuantitas aktualnya yaitu 35 jam, sedangkan kuantitas standar 30 jam, biaya per standar Rp150.000 per jam. Aktivitas penanganan material, kuantitas aktual yaitu 28 jam, sedangkan kuantitas standar 25 jam dengan biaya per standar Rp175.000 per jam. Maka, biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan kuantitas standar dikali biaya per standar. Untuk penyetelan mesin, kuantitas standar yaitu 40 dikali biaya per standar Rp200.000 sama dengan Rp8 juta. Untuk inspeksi kualitas, kuantitas standar yaitu 30 dikali biaya per standar Rp150.000 sama dengan Rp4.500.000. Untuk penanganan material, kuantitas standar 25 dikali biaya per standar Rp175.000 sama dengan Rp4.375.000. Biaya tidak bernilai tambah dapat dihitung dengan kuantitas aktual dikurang kuantitas standar dikali biaya per standar. Untuk penyetelan mesin, kuantitas aktual dikurang kuantitas standar yaitu 45 dikurang 40 dikali biaya per standar Rp200.000 sama dengan Rp1 juta. Untuk inspeksi kualitas, kuantitas aktual dikurang kuantitas standar yaitu 35 dikurang 30 dikali biaya per standar yaitu Rp150.000 sama dengan Rp750.000. Untuk penanganan material, kuantitas aktual dikurang kuantitas standar yaitu 28 dikurang 25 dikali biaya per standar yaitu Rp175.000 sama dengan Rp525.000. Jadi, total biaya bernilai tambah yaitu sebesar Rp16.875.000, sedangkan total biaya tidak bernilai tambah yaitu sebesar Rp2.275.000. Jadi, kesimpulan untuk data aktivitas PT Fitriani Furnitur adalah 1. Melaksanakan pelatihan yang lebih baik untuk operator mesin dalam mengurangi waktu penyetelan. Kedua, menyederhanakan prosedur inspeksi kualitas. 3. Mengoptimalkan rute dan prosedur penanganan material. Yang terakhir, mempertimbangkan penerapan otomatisasi untuk tugas-tugas yang berulang. Contoh kasus ini menunjukkan bagaimana Activity Based Management atau ABM dapat membantu mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah dengan tetap mempertahankan standar kualitas. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Activity Based Management atau ABM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.